Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kepada yang terhormat, dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Suci Anggraini SPD. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 3 Pagaralam. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 angkatan 3 di LPTK Universitas PGRI Silampari, Lubuk Linggau dengan NIM 401230057. Pada hari ini, 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 3 Pagar Alam pada kelas 11 IPA 2 dengan materi barisan dan geret geometri. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Risau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelas 11 IPA 2 hari ini. Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar, Selamat semua ya. Hari ini kita berjumpa dengan Ibu dalam pelajaran matematika kelas 11 IPA 2 ya. Nah, untuk sebelum belajar, alhamdulillahnya terlebih dahulu kita memohon kepada Allah supaya kalian diberikan ilmu yang bermanfaat. Oke, silakan 12 doa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kemudian sebagai bukti kita cinta tanah air dan bangsa dan sebagai rasa nasionalisme kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Oke, silakan berdiri anak-anak. Coba diperiksa dulu laki-laki mejanya apakah masih ada sampah atau tidak ada lagi. Dan bagi semua, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Kemudian setelah itu siapa yang ada lagi? Ada ini ya? Ada yang dicari hari ini? Ada. Siapa yang dicari hari ini? Mana Bu? Sadi. Ya. Doakan sama-sama ya nak ya, supaya teman kita Agung bisa sembuh dan sekolah lagi seperti biasa besok hari. Oke, kemudian nah kalau apa nih ya, kita tes dulu sebelum belajar. Oke, silakan ya, tadi biar semangat dari belajarnya ya. Jadi dulu. Mengajak kalian untuk masuk ke persepsi dulu. Persepsi itu mengulang lagi. Masih ingat kita minggu lalu dari tentang apa pertemuan pertama? Sebelum
barisan dan deret geometri apa? Barisan dan deret aritmatika ya. Oke, sekarang untuk kedua, Ibu ada pertanyaan romantik. Nah, coba dibaca. Ini ada tentukan cara melipat kertas yang berbeda. Bagaimana dengan jumlah bagian yang tertentu? Apakah sama dengan yang ada pada tabel? Jelaskan. Coba kalian perhatikan ya. Gambar pertama itu, apakah bagian-bagian yang sama pada lipatan kertas akan membentuk barisan bilangan geometri? Kira-kira bisa nggak membentuk barisan geometri dari ilustrasi gambar? Ada yang mau buat simpulan? Jika kertas tersebut dilipat sebanyak 1 kali seperti gambar 2, maka kertas akan terbagi menjadi 2 bagian sama besar seperti gambar 3. Bila dilanjutkan melipat kertas sebanyak 3 kali, maka kertas akan terbagi menjadi 4 bagian dan jumlahnya lipatnya sama besar gambar 5. Oke, semua ya, tahu bagaimana? Ada yang mau menambahkan kira-kira? Oke, silakan apa? Boleh, ya jangan. Banyaknya bagian yang sama besar pada lipatan kertas membentuk barisan bilangan dengan pola. Bilangan hasil kali nilai sesudah dengan nilai bilangan sebelum adalah sama, yaitu 2. Maka dapat disimpulkan dari gambar lipatan kertas tersebut ada rasio antara 2 suku yang berdekatan dan bernilai sama, yaitu U2/U1 sama dengan 4/2 sama dengan 2, U3 dan U2 sama dengan 8/4 sama dengan 2. Jadi banyaknya bagian yang sama besar pada lipatan kertas membentuk barisan bilangan, yaitu barisan geometri. Ya, benar ya. Mereka tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuannya melalui proses pembelajaran model pembelajaran problem based learning atau PBL disingkat dengan pendekatan saintifik, mengembangkan 4C, metode diskusi, kelompok, dan sistem materi dengan media pembelajaran. Kalian tadi diharapkan pertama dapat menjelaskan suku ke N dan beda dari barisan geometri dengan benar. Yang kedua, kalian tadi dapat menentukan jumlah suku ke N dari deret geometri dengan benar. Yang ketiga, kalian ya tadi dapat menganalisis persamaan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep barisan geometri dengan benar. Kemudian yang terakhir, kalian juga nanti dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep deret geometri dengan baik. Nah, itu salah satu ya tujuan pelajarannya. Nah, kemudian ini alur kegiatan pembelajarannya. Kalau kita pakai PBL problem based learning itu ada masalah nanti yang kita bicarakan. Yang pertama singkatnya ini adalah orientasi peserta didik. Dan tiga adalah membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Kemudian lanjut yang keempat mengembangkan hasil kajian. Yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini alurnya ya. Kemudian teknik penilaiannya ini Ibu akan menerapkan 3 teknik penilaiannya. Yang pertama adalah penilaian sikap, disebut dengan penilaian afektif, menggunakan lembar observasi melalui lembar pengamatan. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan kognitifnya berupa tes tertulis ya sini ya. Kemudian yang ketiga penilaian keterampilan atau psikomotorik dengan unjuk rasa kalian akan mengerjakan LKPD nanti. Ya. Nah, yang pertama materi yang kita sampaikan yang pertama adalah tentang barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Pengertiannya ya, karena barisan suatu barisan dengan rasio seperti tadi ya, yang disebutkan dengan limas dan apa antara 2 suku berurutan selalu sama atau konstan disebut dengan barisan geometri. Rasionya ini ada rumus untuk N adalah AN A dikali L N pangkat N. Ini rumusnya untuk dari barisan geometri. Ya, oke, kita lanjut lagi. Ini ada video pembelajaran.
Pak Farid mulai membuka kedai mie di pusat kota Subang pada tahun 2020. Kedai mie milik Pak Farid buka dari pukul 9 pagi sampai pukul 10 malam dan ramai sekali pembeli. Tahun 2021, Pak Farid membuka cabang kedai mie di Bandung dan Karawang. Tahun 2022, Pak Farid kembali membuka cabang kedai mie di Purwakarta, Cikampek, Indramayu, dan Cirebon. Pak Farid memiliki cita-cita memiliki cabang kedai mie di seluruh kota Indonesia. Sehingga setiap tahunnya, Pak Farid membuka cabang kedai mie 2 kali lipat dari jumlah kedai mie tahun sebelumnya. Wah, berapa banyak ya cabang kedai mie yang Pak Farid buka tahun 2029? Ada yang bisa menyimpulkan informasi apa yang kalian peroleh? Silakan. Saya Bu. Oke, Luna, silakan. Aku mulainya. Permasalahan Pak Farid dapat kita selesaikan dengan menggunakan konsep rumus barisan geometri. Langkah 1, tentukan berapa suku pertama atau A dan berapa perbandingan rasionalnya. Dalam video tersebut, Pak Farid memiliki cita-cita membangun kedai mie 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, sehingga bisa kita sebut rasio atau R sama dengan 2. Maka banyaknya cabang kedai mie Pak Farid tahun 2029 dapat kita hitung dengan rumus barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N sama dengan U9 sama dengan A dikali R pangkat 9. Oke, ya. Kita ambil bunga. Ya. Nah, kemudian kita lanjut. Kalau tadi adalah barisan geometri. Sekarang Rara dan Randy hendak pergi keluar kota dengan menaiki pesawat. Pesawat terbang melaju dengan kecepatan 300 km per jam pada menit pertama. Kecepatan pada menit berikutnya 1,5 kali dari kecepatan sebelumnya. Berapakah panjang lintasan seluruhnya dalam 4 menit pertama? Kita dapat memecahkan solusi masalah Rara dan Randy dengan konsep deret geometri, yaitu dengan tentukan dahulu suku 1A. Rasio diketahui dari video tersebut adalah kecepatan 1,5 kali dari kecepatan sebelumnya, sehingga nilai R sama dengan 1,5. Kemudian kita bisa menentukan panjang seluruh lintasan dalam 4 menit pertama dengan rumus deret geometri, yaitu Sn sama dengan A R pangkat N min 1 per R min 1, untuk R lebih besar daripada 1. Sn yaitu jumlah deret sebanyak N suku pertama, A yaitu suku pertama, R yaitu rasio, N banyaknya suku. oke, ya, benar ya, Randy. Sekarang kita melakukan video pembelajaran. Kita akan masuk ke inti PBL ya. Kita akan buat kelompok. Oke, silakan. Kemarin kan pada pertemuan pertama kita sudah buat ini ya kelompok ya. Ya, sekarang kita buat kelompok lagi sesuai dengan pertemuan pertama kemarin. Oke, silakan. Ayo. Bukunya dibuatkan bahan ajar dan LKPD. Kajian LKPD. Ini bahan ajar, LKPD-nya. Silakan bentukkan kelompok 5. LKPD dan bahan ajar. Silakan buka pemasaran pertama. Ini pertamanya kalian boleh mencari melalui bahan ajar atau berpaket ya, atau melalui internet. Silakan kalian pergunakan maksimal mungkin.
16 ya. Terus apa lagi? Bedanya kalau ada A-nya bedanya berapa bedanya? Jadi bedanya ya, bedanya dengan perbandingan baris geometri. Oke, silakan. Mana punya? Ya, terus untuk paragraf pertama. A-nya berapa? A-nya berapa ini? 16. Ya, kemudian setelah dapat A, kalian mencari nilai rasio ya. Rasio dengan cara pakai rumus. Terus setelah A-nya adalah U1 ya. A itu kan U1. Kemudian cari apa lagi diketahui? Cari yang panjang, cari yang panjang sudah ada pegawai. Cari yang panjang pendek. Ke 5 kali 5 bagian kan? 5 bagian berarti yang paling panjang itu U5. Iya, benar, betul. U5. Kemudian ambil apa? U5 berapa? Dicari apa? Panjang. Ya, berapa ya? U3. Oke, kakak. Dari 3 sampai rumus apa itu? Barisan geo. Iya, silakan cari ya. Berapa hasilnya? Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menjelaskan tentang barisan dan deret geometri. Kebetulan di sini kami akan membacakan soal yang akan dibacakan oleh rekan kami oleh Zakia Agustiani. Persilakan. Nanti mempunyai seutas tali, kemudian ia membagi tali tersebut menjadi 5 bagian dengan ukuran panjang membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang pendek adalah 16 cm dan tali yang panjang adalah 81 cm, bantu Santi untuk menentukan panjang tali pada potongan ketiga. Bantu Santi untuk menentukan panjang tali pada potongan ketiga. Oke, silakan. Boleh dipakai ini kita pakai, kan? Sudah sadarkan? Jelaskan. Kemudian Jawaban, tali yang paling pendek adalah A sama dengan 16, tali yang paling panjang U5 sama dengan 81. Terlebih dahulu harus menentukan rasio terlebih dahulu. R sama dengan 3/2. Di sini untuk dicari adalah U3. U3 sama dengan A dikali R 3-1. U3 sama dengan 16 dikali R pangkat 2. U3 sama dengan 16 dikali 3/2 pangkat 2. ya, tentukan A dulu ya. A itu ada sudut pertamanya, yaitu yang diketahui tali yang paling pendek 16 cm. Terus tali yang paling panjang ada 81. Yang paling panjang itu ada berapa bagian? Bagiannya ada 5. Jadi ada U ke 5. Nah, dari U1 dan U5 tadi dapat kalian tentukan dulu rasionya. Nah, rasionya tadi dapat adalah 3/2. Ya, tentukan rumus yang pertama tadi. Berarti bagian yang ketiga, bagian adalah U3. Pakai rumus ketiga yaitu A kali R N pangkat 1. Dapatlah hasilnya U3 sama dengan 36 cm. Ya, tangan sekali. Sekali ya. Silakan tutup boleh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok IMA ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang selanjutnya soal akan dibacakan oleh saudari Sri. Produksi pada bulan Januari sebanyak 120 unit pada bulan April. Hasil produksi mencapai 340 unit. Bagaimanakah hasil produksi sebuah perusahaan sepeda dan temukan beberapa total hasil produksi sepeda hingga bulan Mei. Barisan dan deret geometri. Baik, alternatif penyelesaiannya yaitu hasil produksi
3 bulan Mei, yaitu S5. Sebelum menentukan S5, harus dicari rasio R terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya, kita masukkan A, yaitu 120, dan U4, yaitu 3240. Selanjutnya, A dikali dengan R pangkat 3, ya, sama dengan 3240. Karena A 120, maka kita masukkan dikali dengan R3 sama dengan 3240. Lalu substitusi nilai A. R pangkat 3 sama dengan 3240 per 120. Sn sama dengan A R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 3 pangkat 5 dikurang 1 per 3 dikurang 1 sama dengan 120 dikali 243 dikurang 1 per 2 sama dengan 60 dikali 242. Jadi hasilnya adalah 14.520. Oke, jadi tahap pertama kalian tentukan apa tadi? Tentukan dulu U1. Ya, U1-nya berapa? 100. Oke, silakan kelompok lain kalau ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya atau ada beda jawaban, silakan. Atau sama semua jawabannya? Benar semua? Sampai menyimpulkan apa yang didapat materi dari barisan dan geometri pada hari ini. Oke, silakan. Oke, silakan lanjut. Barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang hasil bagi dua suku yang berurutan selalu tetap atau sama. Hasil bagi dua suku yang berurutan disebut rasio atau R. Dengan rumus barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Oke, silakan Yofi. Apa kesimpulan yang didapat hari ini? Baiklah, berikut kesimpulan yang telah kami simpulkan. Setiap permasalahan dari materi matematika itu bisa diselesaikan dengan rumusnya sendiri. Begitu juga kehidupan sehari-hari, dan salah satu rumus matematika di materi kita hari ini adalah rumus kontekstual dengan barisan dan geometri. Di mana rumus barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Sedangkan deret geometri adalah jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometri dengan rumus SN A kali R pangkat N dikurang 1 per R min 1 untuk R lebih dari 1, dan SN A dikali A min R pangkat N per 1 min R untuk R lebih dari 1. Permasalahan yang ada tentang barisan dan deret geometri. Oke, nah, sama aktif. Oke, ini berharap pembelajaran ini kalian bisa mengerti ya apa itu barisan, apa itu geometri, dan apa itu deret geometri. Oke, ini kita sekarang ke penilaian ya. Penilaian silakan siapkan HP kalian. Menjawab evaluasi menggunakan word call. Ibu bagikan dulu linknya ya. Ya, begitu soalnya.
Diketahui pada geometri 3, 6, coba. Oh, yang mana? Yakin deh. Yakin. Iya, benar. Lanjut. Baca dulu soalnya. Rasio. Ya, rumus adalah 4. Rasio dari bahan rumus adalah Ika yakin? Yakin? Apakah menyenangkan? Apa bagaimana? Ya, iya menyenangkan. Apa itu? Oh, ada yang sedih nih. Apa ya? Apa biasa aja? Apa sangat sedih? Ada yang sedih. Ya, apa? Pertanyaan ketiga, apakah guru memberikan motivasi, apresiasi, dan semangat dalam kegiatan pembelajaran? Apakah iya atau biasa saja tidak menunjukkan? Oh, biasa aja. Ya, apa dengan katakan masing-masing, nggak boleh ya? Saya akan terima kasih kembali Ibu Dwi Febriani sebagai teman sejawat. Terima kasih telah menjadi observer pada pembelajaran saya hari ini pada pertemuan kedua. Terima kasih Ibu Dwi Febriani. Kita hari ini dan paham ya tentang konsep barisan dan geometri. Pertemuan selanjutnya yaitu tentang limit fungsi aljabar. Ya, jadi kalian silakan nanti Bu akan kirimkan bahan ajarnya. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Berdoa di kelas. Doa selesai. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan